Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah. Saya sangat percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami, anak-anakmu ini Tuhan. Kami datang saat ini, kami ada di hadirat-Mu, kami rindu untuk beribadah kepadamu di dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, hadir, Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih banyak Bapak ketika kami memberi hati kami kepadamu untuk mengikuti ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih banyak Bapak. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi hati kami. Untuk kami beribadah dengan sukacita. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah berikan kuasa buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan hati yang bersuka cita. Orang-orang yang Tuhan sudah berikan kuasa buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji namamu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu katakan. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita. Amin saudara. Mari kita memuji Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Tuhan berikan buat kami. Diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin saudara. Kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau duduk sama-sama dengan keluarga, teman, katakan kau sudah diberikan kuasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara. Bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat.
Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur Engkau luar biasa, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa, bahwa kami lebih lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan pujian, kami memberikan syukur buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanku, doaku. Sekali lagi. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, kekuatanmu bianku, kekuatanmu doaku. Ku puji namamu, beri hidup dan tipu, sedapku dalam hidupku. Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku. Cinta Kau, ku puji namamu, Yesus Kristus penebus.
Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku. Ku sembah namamu, Yesus Kristus penebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku. Ku sembah Kau Tuhan, di hidupku bagimu. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Ku puji namamu, Yesus Kristus penebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku. Ku sembah Kau Tuhan, di hidupku bagimu. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Terima kasih Tuhan, Engkau pujian kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Saat kami datang kepadamu, kami ada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaka. Biar setiap saat ada pujian, pengagungan kami buat Tuhan. Dari mulut kami, dari lidah kami yang selalu memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi. Ku puji namamu, Yesus Kristus penebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku. Ku sembah Kau Tuhan, beri hidupku bagimu. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cinta Kau. Bawaku dalam hatimu, Yesusku cinta Kau. Bawaku dalam
Yesusku, cinta Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami cinta Kau Tuhan. Bawa kami di dalam hati-Mu Tuhan. Lebih mengasihi-Mu Tuhan. Lebih mengasihi-Mu Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Bawa pujian, bawa penyembahan kita, bawa kasih kita buat Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu yang berkuasa selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, terima kasih. Orala basyandara la bayara labo. Haleluya. Kekuatan kami umat-Mu, perisai kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Orala basyandara labo. Pujian kami hanya Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Orala basyakara la bayara la bosyandara. Syarala batakara la bayara la basyaka. Orala basyakara la batakara la. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Orala basyakata karala bayara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Untuk kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pengurapan-Mu atas kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siapkan hati kami. Kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang mau dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Dan ketika kita memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya. Nah mari Bapak Ibu, saya rindu sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua di ibadah online ini. Mari kita baca dari Amsal, ya, Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada dua hal di sini. Hidup dan mati. Nah, hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita.
Artinya dikuasai oleh perkataan lidah kita. Saya percaya setiap saat kita gunakan lidah kita. Amin saudara, amin Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang tidak baik, semuanya pakai lidah kita. Nah, dikatakan bahwa siapa yang suka menggemakannya atau suka memakai lidahnya akan memakan buahnya. Nah, buahnya itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saya percaya kita rindu untuk hal-hal, kita mengalami hal-hal yang positif, hal-hal yang menggembirakan kita, hal-hal yang memberkati kita Bapak Ibu dan saya. Amin saudara, hal-hal yang menghidupkan rohani kita, hal-hal yang menghidupkan kehidupan kita setiap saat. Yang membuat gairah, yang membuat semangat buat kita. Amin saudara, makanya mari biarlah lidah kita pakai untuk hal-hal yang demikian. Amin saudara, yang membangkitkan semangat kita, membuat gairah kita semangat. Ya, yang kadang-kadang udah lemah, loyo, tapi ketika kita gunakan lidah kita dengan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perkataan firman Tuhan, maka saya sangat percaya membuat kita semangat kembali. Amin saudara, haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari ada beberapa hal Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, saya percaya kita rindu kehidupan yang lebih baik. Amin saudara. Makanya kita pakai lidah kita untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang yang benar. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang mengangkat kehidupan kita. Tergantung dari lidah kita. Atau tergantung dari kapan kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Amin. Nah, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Yang pertama kita lihat ya. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan di sana ya. Kita baca Bapak Ibu. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Sekali lagi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah yang Bapak Ibu dan saya pakai setiap hari, itu kita bisa memuji Allah kita, Tuhan kita. Amin saudara. Kita pakai lidah kita bukan untuk mengutuki yang lain atau untuk melakukan hal-hal yang lain, tapi biarlah kita pakai lidah kita yang pertama untuk memuji Tuhan. Kasih tahu Bapak Ibu kiri kanan, pakai lidah untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Dalam perkataan kita, setiap kali kita berbicara mungkin kepada sesama, ya Bapak Ibu, biar lidah kita menggunakan hal-hal untuk membangkitkan semangat orang lain, menghidupkan semangat orang lain. Dan lidah kita pakai untuk memuji Tuhan. Amin. Ada berapa banyak yang mau memakai lidah kita hanya untuk memuji Tuhan. Setiap saat, amin saudara, dari perkataan kita memuji Tuhan. Amin. Mari saudara tahu lidah kita ini dipagari dengan gigi. Ketika kita tidak membuka gigi kita, maka lidah kita tetap di dalamnya. Itu tandanya bahwa lidah kita selalu dipagari. Secara fisik dengan gigi kita, ya, tapi secara Roh Kudus memimpin kita, menguasai kehidupan kita, menguasai perkataan kita, menguasai lidah kita untuk berbicara, untuk memuji Tuhan, untuk membangkitkan semangat kepada orang yang lain. Amin saudara, mari pakai lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, sangat baik, amat baik. Dan ketika kita menggemakan hal-hal sedemikian, Bapak Ibu dan saya pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya, yang berikutnya kita lihat ayat yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. Saudara, lidah kita ada dalam mulut.
Amin saudara, ketika kita membuka mulut, ketika kita berkata-kata dengan lidah kita, maka dikatakan bisa keluar dua hal, kutuk dan berkat. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu dan saya mau mengeluarkan hal-hal yang memberkati orang lain. Amin. Yang menjadi berkat bagi orang lain. Teristimewa bagi kita. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, pasti itu jadi dalam diri kita. Amin. Mungkin saat kita lemah, kita loyo ketika kita perkatakan, aku bangkit kembali lagi, aku semangat kembali lagi. Maka saya percaya semangat itu datang kepada Bapak Ibu. Bangkit kembali lagi. Roh Kudus membangkitkan semangat kita kembali. Amin saudara. Mari kita pakai lidah kita untuk kehidupan kita. Amin. Untuk hal-hal yang menghidupkan kita. Dan kita pakai lidah kita yang adalah mulut kita untuk menjadi berkat, memberkati banyak orang, juga memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Nah, ada satu ayat yang saya rindu bagi Bapak Ibu di Mazmur pasal yang ke-119. Nah, apa yang terlihat di sana? Mazmur 119 ayat 172 ya. Mazmur pasal 119 ayat 172 pemazmur katakan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Nah, pemazmur katakan ini saudara di Mazmur 119 ayat yang 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Bapak Ibu, janji Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Biarlah lidah Bapak Ibu dan saya selalu menyanyikan janji Tuhan. Amin. Ada dalam Alkitab banyak, makanya Bapak Ibu saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu rajin baca firman Tuhan. Rajin baca janji-janji Tuhan. Lalu dengan lidah kita mengatakan menyanyikan janji Tuhan. Amin saudara. Segala perkara dapat ku tanggung. Saudara, itu janji Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, itu janji Tuhan saudara. Nah, ketika Bapak Ibu banyak baca janji Tuhan, maka saya percaya lidah kita pakai untuk menyanyikan janji-janji Tuhan. Sebab segala janji, segala perintahnya itu benar. Amin saudara. Mari gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Mari gunakan lidah kita Bapak Ibu dan saya untuk menyanyikan janji Tuhan. Mari kita gunakan lidah kita yang ada dalam mulut kita. Ketika kita membuka mulut kita untuk menyatakan berkat bagi orang lain. Dan juga bagi Bapak Ibu dan saya. Mari 3 hal ini Bapak Ibu saya percaya akan menjadi berkat buat kita. Amin. Setiap saat kita gunakan lidah kita memuji Tuhan. Setiap saat kita gunakan lidah kita untuk menyanyikan janji-janji Tuhan. Dan memberkati banyak orang. Haleluya. Dan saya percaya kita pasti akan diberkati. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Mengingatkan kita, menginsafkan kita. Untuk kita menggunakan lidah kita sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan dan sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada mengikuti ibadah online. Mungkin hari-hari ini kami salah menggunakan lidah kita. Ataupun kami menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kadang-kadang membuat kita sendiri, kami sendiri Tuhan, lemah. Tapi mari hari ini kami berdoa Roh Kudus, mari tolong kami. Urapi kami, kekuatan buat kami, hikmat-Mu buat kami untuk menggunakan lidah kami. Sehingga kami percaya ada kehidupan ketika kami menggunakan lidah kami dengan benar.
ada berkat, ada janji Tuhan ketika kami menggunakan lidah kami dengan benar. Terima kasih banyak Bapa, sehingga kami mengalami janji-Mu, kami mengalami berkat-berkat-Mu, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Oh ralabasyakata karalabaya, Roh Kudus, mohon pengurapan-Mu atas kami semua. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyakata karalaba. Mungkin hari-hari ini ada yang lemah Tuhan. Oh ralabasyaka, mereka anak-anak-Mu menggunakan lidah mereka untuk membangkitkan semangatnya. Oh dalam nama Yesus, oh ralaba memperkatakan bahwa bangkit karena terang Tuhan sudah terbit atasku, terang Tuhan sudah terbit atasmu. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Mungkin ada yang sakit Tuhan di rumah atau di rumah-rumah sakit. Biarlah Tuhan, oh ralaba mereka menggunakan lidah mereka berkatakan bahwa mereka sembuh dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus, menyembuhkan, memulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Oh ralaba syakata karalaba ya raba syanda. Mungkin ada yang jatuh usaha pekerjaan, ada jatuh. Oh ralaba syaka, mereka dengan lidah, anak-anak-Mu dengan lidah mereka Tuhan memperkatakan firman-Mu bahwa orang benar jatuh tidak sampai tergeletak dan bangkit kembali lagi di dalam nama Yesus. Oh ralaba syakata karalaba ya raba syakata karalaba ya ralaba syaka. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syaka. Terima kasih Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan. Mohon pengurapan khusus Tuhan turun bagi anak-anak-Mu. Buat kami semua yang ada di mengikuti ibadah online ini Tuhan. Oh ralabasya, kami percaya Tuhan, ketika kami memperkatakan hal-hal yang benar, maka kebenaran itu terjadi buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh ralabasya, Engkau sungguh baik. Engkau amat baik, terlalu baik buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah diberikan kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Yang jatuh Tuhan sudah angkat. Yang kurang Tuhan Engkau berkata, Engkau akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu, pengurapan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih banyak juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu, beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, berkati setiap program-program yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu ini, sehingga banyak mempersiapkan umat yang layak, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, hamba berdoa juga untuk hamba-Mu di tempat ini. Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Tuhan sertai pimpin kekuatan, kesehatan buat kami semua. Masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa, dipersiapkan menjadi umat yang layak melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga untuk memberkati bangsa kami Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang baru ini Engkau berkati, Tuhan sertai pimpin dengan hikmat yang daripada-Mu. Bapak Presiden kami Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan
teristimewa hikmat Tuhan untuk hamba-hambamu ini. Terima kasih banyak Bapak, kami melepaskan damai sejahtera keamanan bagi Indonesia dalam persiapan juga nanti minggu-minggu depan untuk pilkada di semua provinsi yang ada. Tuhan juga sertai, pimpin, aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan sertai pimpin pengurapan melalui pencurahan Roh Kudus yang dahsyat terpentekosta ini Tuhan, memenuhi, mengurapi anak-anak kami Tuhan generasi Yeremia. Mereka dipersiapkan untuk juga masuk dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, kami memberkati tempat kami di tempat sini Tuhan, Kadinias Residen, semuanya kami berkati dengan keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk persembahan kami. Tuhan mari memberkati setiap persembahan kami, anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Tuhan kami percaya, Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, mereka juga diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu, dan Bapak di surga kami siap menerima berkat yang daripada-Mu sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.